Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm, sebelum pertemuan ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita bahas tentang neonatus atau anak ya. Stase anak kan ya. Biasanya kalau anak itu kita wajib hafal tentang Apgar score. Jadi Apgar score itu kapan kita nilai? Namanya skor berarti kan berupa angka nanti interpretasinya. Apgar ini dia suatu singkatan. Jadi A-nya itu activity, B-nya pulse, G-nya climate, A-nya appearance, R-nya respiration. Jadi ini harus dihafal ya. A-nya itu apa, nanti sampai R itu apa. Terus kapan kita menilai pada anak dengan menggunakan Apgar score? Itu ketika si bayinya ini baru lahir sejak 1 menit pertama. Bayinya entah itu per vagina atau apa normal terus atau SC itu kita nilai 1 menit pertama, terus 5 menit, terus 15 menit, terus berapa ya? 25 kalau nggak salah. Pokoknya antara itu. Jadi ada penilaian sekitar 4 kali penilaian. Nah, itu baru kita bisa menilai Apgar score. Kalau udah lebih 1 hari atau beberapa jam, ya udah nggak bisa, udah nggak pakai lagi Apgar score. Soalnya Apgar score ini dikhususkan untuk bayi-bayi yang baru lahir. Jadi untuk A ini dia activity. Activity ini kita lihat dari tonus otot. Jadi pergerakannya gimana? Ada atau tidak? Cara kita menghafalkan Apgar score yang gampang itu kita hafalkan yang nomor satunya. Jadi kan ini kalau kita hafalin satu-satu agak susah. Maksudnya buat jadi kita ambil tengah-tengahnya. Untuk activity atau tonus ototnya, kalau nilai 1 berarti adanya pergerakan atau fleksi sedikit pada tangan dan kaki saja. Itu 1. Berarti kalau 2, ya udah berarti aktif. Pergerakannya dia hebat. Sedangkan 0, ya udah berarti tidak ada. Gitu gampangannya. Makanya kita ngambil angka tengahnya. Terus yang kedua, pulse. Pulse itu ada yang tahu apa? Nadi. Nadi itu pada bayi, dia normalnya lebih dari 100 kali per menit. Jadi nilai 2 ini dia nilai angka yang normal. Jadi nggak usah bingung, semakin tinggi nilai Apgar skornya, maka dia semakin bagus. Terus kalau misalkan angka 1, poinnya yaitu kurang dari 100 kali per menit. Entah itu 70, entah itu 60, 50, dan seterusnya. Pokoknya kurang dari 100 menit, baru itu dikatakan nilai 1. Kalau 0, ya udah berarti tidak ada. Jadi tinggal kalau kita ngambil tengah-tengahnya ini bisa ke atasnya itu lebih gampang, terus ke bawahnya juga kita berarti tinggal eh, lawan kata dari angka 2-nya ini. Terus scrimmage, yaitu menyeringai lemah dan gerakannya sedikit. Sedangkan yang nomor 2 itu bisa reaksinya melawan, terus biasanya bayinya itu batuk-batuk, bisa juga bersin. Karena kan kalau bayi itu kita tahu kalau dijanin kan bayi ini ya hidup di air kan, maksudnya air ketuban itu. Jadi ketika dia batuk, harapannya dia bisa mengeluarkan cairannya tadi. Terus kalau grimace ya udah berarti tidak ada respon. Terus appearance, kita lihat warna kulit tubuhnya. Kalau angka 1 dia biru pada ekstremitas saja. Jadi untuk kasus-kasus biru atau cyanosis ya istilahnya, itu sering terjadi pada kasus-kasus yang mempunyai khususnya pada apa neonatus itu ada penyakit jantung bawaan biasanya. Atau bisa juga ada karena penyakit paru, misalkan perkembangan paru yang gagal. Nah,
Kalau satu dia biru pada ekstremitas aja. Ekstremitas itu ada dua kan, superior, inferior. Jadi kita lihat nih tangannya ada kebiruan atau tidak. Kalau misalkan nol, ya udah berarti sianosis seluruh tubuh. Biasanya ditandai sianosis sentral juga di daerah mulut. Nah, itu paling klinis yang paling bahaya lah. Jadi kalau udah sianosis sentral di bagian mulut itu hati-hati pasien mempunyai penyakit jantung kongenital atau bawaan. Terus kalau dua, ya udah berarti semakin merah sih baiknya semakin bagus. Merah dalam artian pink gitu ya. Normalnya kan warna kulit kayak gini. Ya pink. Kalau putih ya hati-hati pucat gitu. Kalau bayi ya lebih ke sianosis. Sianosis ini kenapa bisa terjadi? Ayo. Ke minum air dulu. Bukan. Inti utamanya. Ini kenapa tangan kita bisa merah? Ada pembuluh darah. Pembuluh darah membawa oksigen. Karena jaringan itu kekurangan oksigen, sehingga dia terjadi sianosis. Bukan berarti nggak ada suplai darah ke situnya, tapi nggak ada oksigen di dalam darahnya. Kalau kalian paham konteks vena arteri, arteri kan warnanya merah. Merah. Banyak oksigen. Kalau vena berarti warna biru. Banyak mengandung katakanlah. Jadi pada kasus-kasus mungkin pada kasus jantung bawaan itu dia biasanya terjadi gangguan kayak sirkulasi yang tidak baik sehingga pertukaran oksigen antara jaringan ke jantung mau ke jantung ke paru itu terganggu, makanya timbul sianosis. Nah, nanti sianosis nanti dibahas lagi ke penyakit jantung bawaan. Terus yang respiration. Nah, respiration ya udah nggak asing, itu kata dari respirasi atau pernafasan. Kita lihat gimana nih napasnya, lambat, irreguler, apa gimana? Tahu kan istilah irreguler? Udah masuk EKG, jadi sudah harusnya. EKG. Udah. Jadi kalau di EKG kan itu ada irama reguler sama irreguler. Nah, kalau irreguler berarti dia tidak pernah bulan. Entah itu napasnya cepat, terus ekspirasinya lambat atau sebaliknya. Terus kalau nol ya udah berarti tidak ada pernapasan. Ya, bisa jadi. Makanya nanti ada resusitasi neonatus. Kalau dua, baik dan menangis kuat. Jadi nggak usah khawatir atau panik kalau misalkan kalian udah jadi dokter nih, terus bantu-bantu partus atau kehamilan, terus bayinya nangis, ya berarti bagus. Jadi untuk menghafalkan Apgar score ini kita lihat dari nilai satunya tadi ya, itu untuk gampangannya. Terus kalau misalkan kalian benar-benar mentok gitu ya, kalau bisa sih hafal. Intinya dari menangis kuat ini. Kalau si bayinya menangis kuat, berarti dia biasanya udah bagus. Tapi ya kita lihat dulu dari beberapa skor lainnya. Terus ditambahlah 2 dikali 5 berapa? 10. Berarti total dari Apgar skor ini dia maksimal 10. Kalau misalkan paling minimal itu 0 sampai 10. Kalau 0 semua ya berarti benar-benar nggak ada respon si bayinya. Interpretasinya sekarang kurang dari 3 berarti asfiksia berat, berarti kekurangan oksigen. Nah, asfiksia. Kalau 4 sampai 6 itu asfiksia ringan. Nah, ingat angka 7 aja. Kalau angka 7 dia didapatkan Apgar skornya, dia udah masuk ke normal. Walaupun dia nggak 10. Jadi jangan mentang-mentang di sini nilai angka normalnya 2, terus kalian kalikan 5, jadi 10, terus ketika kalian membantu partus didapatkan Apgar skornya 7, kalian anggap tidak normal. Nah, itu untuk interpretasinya. Dari Apgar skor, ada yang ditanyakan nggak? Ayo, yang online atau yang offline?
Hmm. Nur terus titik. Siapa? Arina. Arina yang mana? Syukur. Yang Yang mirip. Oh, Jalfa. Oke. Terus paham ya, Gaskor? Paham? Oke, kalau misalkan nilainya nol semua, apa yang kita lakukan? Tadi udah aku sebutin. Ya, istilah BLS ini kan lebih ke orang dewasa ya. RJP gitu, resusitasi jantung paru. Tapi kalau pada anak udah resusitasi neonatus, khusus neonatus. Kapan dikatakan neonatus? Betul. Begitu dia slot lahir ke dunia luar sampai hari ke-28 itu disebut neonatus. Istilah-istilah kayak gitu kalian harus bisa memahami. Balita. Ayo, singkatan itu balita. Ya, pokoknya apalah balita. Iya. Ya iya kan bawang 5 tahun. Oh, di bawah. Itu susu bukan. Berarti ada. Bayi 3 tahun. Berarti Kamera susu. ada juga. Ada. Lagi aku selalu bawa. Oke, itu untuk Apgar Score. Sekarang kita bahas ikterus. Nah, ikterus ini biasanya sering keluar. Kalau kasus-kasus anak itu aku angkatanku mungkin berapa ya yang keluar? 5 soal. Jadi kan lumayan. Nah, jadi ikterus ini adalah suatu kondisi, ayo apa ikterus? Kuning. Neonatorum berarti berarti kuning pada usia neonatus tadi. Jadi kita bagi lagi nih untuk klasifikasinya. Klasifikasi atau pembagian dari ikterus neonatorum. Nah, ikterus neonatorum disebabkan karena nama medisnya apa? Untuk klasifikasinya itu bisa ikterus fisiologis atau ikterus patologis. Jadi kalian harus bisa membedakan nih. Wah, ini bayi kuning. Terus kalian diagnosis penyakit padahal itu normal. Ternyata nggak semua penyakit kuning pada kasus neonatus itu dia patologis. Jadi dibagi dua. Yang pertama ikterus fisiologis. Ikterus fisiologis berarti dia normal atau enggak? Normal. Fisiologis kan artinya dia fungsi tubuh yang normal. Nah, kapan dikatakan ikterus fisiologis yang normal? Itu ketika muncul kuning di tubuhnya itu apabila lebih dari 24 jam. Nah, biasanya itu timbul di hari ke-3 atau ke-4. Menghilang. Kapan sih si kuningnya ini pada kasus-kasus ikterus fisiologis atau yang normal ini menghilang? Kita lihat dari usia kehamilannya. Usia kehamilan selama dia mengandung si bayinya ini normal atau tidak. Aterem. Aterem ini berarti sesuai usia kehamilan. Kapan dikatakan aterem? Ayo. Enggak, jangan lihat dari ini. 9 bulan. Nah, 9 bulan 10 hari. Ya, memang itu normalnya usia kehamilan. Kalau 7 bulan kamu mengandung 7 bulan terus lahir, itu normal nggak? Enggak. Prematur. Atau istilahnya preterm. Jadi nggak usah bingung antara aterem, terus prematur, terus preterm. Nanti ada juga istilahnya postterm. Dari kata pre berarti ada post biasanya itu. Bentar. Nah, menghilang. Nah, ini kan ada kata menghilang. Kapan sih menghilang pada kasus-kasus bayi yang aterem atau sesuai usia kehamilannya? Itu biasanya menghilang kurang dari 7 hari dia udah hilang ikterusnya. Atau kuningnya. Oh enggak? Gimana? Kan bayi waktu itu lahirnya normal 9 bulan 10 hari. Nah, pada bayi yang lahirnya usia kehamilannya normal atau 9 bulan, dia bisa mengalami kekuningan.
Nah, kapan kekuningan itu hilang? Biasanya kurang dari 7 hari dia udah hilang. Gitu. Setelah lahir. Ya masa di dalam kandungan bisa melihat kuning. Ya, kayak gitu. Kapan dikatakan preterm? Ada yang bilang 35 minggu, ada yang bilang 37 minggu. Kalau kalau dokter ini berapa? 35. Kalau misalkan usia kehamilannya kurang dari 35, nanti kalau kita ngitung usia, udah ngitung-ngitung usia. Nah, kapan kita melakukan koreksi usia anak? Berarti kurang dari 35 baru dilakukan koreksi. Kalau posterem berarti lebih dari 9 bulan 10 hari. Nah, itu disebut posterem. Jadi kan tiap orang beda-beda ya untuk ininya. Bukan berarti pada pasien-pasien yang aterem maupun preterem itu ketika hamil, ketika dia melahirkan itu pasti normal bayinya. Jadi nggak cuma dilihat dari usia kehamilannya juga. Nah, bilirubin total nanti pada pemeriksaan ikterus fisiologis, nanti kan kalau kita nemu nih bayi kuning, berarti kita harus melakukan pemeriksaan bilirubin. Bilirubin nanti hasilnya kalau dia normal atau ikterus fisiologis itu kurang dari 12 miligram. Nah, nanti ini clue-cluenya biasanya keluar. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, bilirubin didapatkan 11,5. Tapi bayinya kuning. Nanti disebutin tuh ikterusnya, ikterus fisiologis yang mana. Nanti kita bagi lagi. Intinya kalau bilirubin kurang dari 12 mg, dia ikterusnya fisiologis. Dan tergantung ya munculnya itu lebih dari 24 jam. Pokoknya ingat konsep ini, munculnya kapan, sama bilirubinnya nanti hasil pemeriksaannya. Nah, terus sekarang kita masuk ke pembagian dari ikterus fisiologis. Jadi ikterus fisiologis gak cuma ikterus fisiologis saja, dia dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama breast feeding jaundice, yang kedua ada breast milk jaundice. Breast artinya apa? Payung darah. Milk susu, jaundice kuning. Ya udah, berarti kuning disebabkan karena susu, khususnya air susu ibu. Breastfeeding jaundice, ya udah, kalau kita tahu breast milk jaundice itu apa, tinggal dibalik aja. Karena dia ASI untuk breast milk jaundice, berarti kalau breastfeeding jaundice dia kebalikannya. Berarti dia nggak dapat ASI atau kekurangan ASI. Jadi kan beberapa kasus itu ada ibu hamil walaupun dia udah melahirkan ASINya nggak keluar. Nah, jadi itu bisa jadi kata kunci juga buat kita. Misalkan bayi datang kuning pada pemeriksaan, pada anamnesis bayi sedang menyusui kuat. Hasil dari pemeriksaan bilirubin 10 mg per desiliter, apa diagnosis pada bayi ini? Jaundice, ya. Tapi kadang-kadang ikterus fisiologisnya ini nggak masuk. Jadi langsung ke breast milk jaundice. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang kekurangan ASI dulu. Breastfeeding jaundice. Kapan kita bisa mendiagnosis pasien itu kekurangan ASI? Sorry guys, sinyalnya jelek. Kita skip dulu ya. Nunggu aja Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk lanjut ke tadi breastfeeding jaundice. Jadi dia etiologinya itu karena kekurangan air susu istri. Untuk diagnosisnya kita bisa tanyakan. Biasanya kita anamnesis dulu. Bu, ini kuningnya sejak kapan ya? Biasalah ya.
cara kita melakukan anamnesis. Cuma kalau pada neonatus itu kita usahakan selalu tanyakan terkait ASI. Bu, ASInya gimana? Bisa nggak? Terus si bayinya mau apa enggak? Terus yang paling kita harus tanyakan pada kasus-kasus jaundice atau kekuningan ini, kita lihat frekuensinya berapa kali dalam satu hari. Kalau misalkan frekuensi ASI si anaknya itu misalkan 5 kali, nah kita harus suspek sama breastfeeding jaundice. Nah, dikatakan itu apabila kriteria diagnosisnya air susu ibu yang diberikan kepada bayi ini kurang dari 8 kali per hari. Kalau misalkan kurang nih intake ASI dari si bayi, apa yang akan terjadi? Berat badannya menurun. Kenapa? Karena semua gizi, nah asupan pada bayi itu kan titik utamanya pada ASI. Gak mungkin kita kasih nasi dan lain sebagainya ke bayi. Bayi diberi susu formula. Nah, kita tanya juga, Bu, misalkan anaknya ini menyusui apa enggak? Oh, menyusui. Tapi ternyata susunya susu formula. Nah, ini juga bisa menyebabkan breastfeeding jaundice. Terus setelah kita mengetahui etiologi, terus cara kita mendiagnosisnya, kita lakukan tata laksana. Ya, untuk tata laksananya kita bisa edukasikan ke si pasiennya karena berhubung ikterus ini ikterus fisiologis, artinya normal, berarti tidak ada penanganan yang khusus, cuma kita perlu edukasi ketat terhadap ibunya. Edukasinya apa? Kita edukasikan terkait pemberian ASI karena tadi diagnosisnya itu frekuensi ASINya kurang dari 8 kali per hari, maka ya udah, berarti kebalikan dari kriteria diagnosisnya. Edukasikan sesering mungkin untuk memberikan ASI kepada bayi. Berapa kali dalam satu hari? Ya udah, berarti tadi kan kurang dari 8. Kita edukasikan lebih dari 8, entah 8, 9, atau 10 kali per hari. Jangan lupa ya, nanti kalau misalkan edukasi menyusui itu cara menyusui yang benar itu kayak gimana? Udah tahu? Belum ya? Nanti ada pelajarannya. Terus yang kedua, tadi yang pertama breastfeeding jaundice, yang kedua breast milk jaundice. Dia etiologinya karena diberi ASI. Ternyata pemberian ASI juga dia bisa menimbulkan ikterus. Karena apa? Protein pregnancy 20 beta hyaluronnya itu menghambat enzim. Sehingga bilirubin indirectnya itu terjadi gangguan. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosis breast milk jaundice? Itu bayi diberi ASI cukup atau kebalikan dari breastfeeding jaundice tadi. Dia ASINya cukup lebih dari 8 kali per hari. Terus BB-nya juga meningkat atau normal. Nah, cuma memang dari etiologi atau kelainannya ini dia berbeda sama breastfeeding jaundice. Nah, bagaimana cara kita melakukan tata laksana pada pasien-pasien breast milk jaundice? Itu bayinya kita lihat kadar bilirubinnya dulu. Tadi kan kriteria ikterus fisiologis dikatakan apabila kurang dari 12 mg per desiliter. Kita lihat dulu nih bilirubin totalnya. Kan kalau misalkan pasien ikterus pasti kita curiga hiperbilirubin. Kita ambil, kita tes, terus lihat hasilnya. Kalau kurang dari 16 mg per desiliter untuk bilirubin totalnya, maka kita tetap edukasikan untuk memberikan ASI terus menerus lebih dari 8 kali ya per hari. Kalau lebih dari 16 mg, ya udah ditunda dulu selama 12 jam. Baru kalau misalkan udah kita cek lagi atau kita evaluasi lagi terhadap kadar bilirubinnya dan itu tetap meningkat atau misalkan turun lebih dari 2 mg per desiliter, maka bisa baru diteruskan ASI. Tadi kan kriterianya kalau kurang dari 16 mg itu tetap diberikan ASI, ya kan? Kalau lebih misalkan 16 mg, misalkan 17 mg nih kadar bilirubin totalnya, maka kita stop dulu pemberian ASI-nya selama 12 jam atau setengah hari.
Baru kita cek lagi gimana nih hasilnya. Kalau misalkan bilirubinnya berkurang atau kurang dari 16 gampangannya, baru kita bisa meneruskan ASI. Terus kalau misalkan tidak turun, tetap misalkan kadar bilirubinnya malah meningkat ya setelah kita evaluasi, maka kita tetap menunda pemberian ASI-nya. Tadi kan kalau misalkan lebih dari 16 jam, maka kita tunda pemberian ASI-nya. Kalau misalkan masih tetap, ya terus ditunda lagi sampai 1 hari atau 24 jam. Kita kasih air, ya enggak. Jadi kan ada apa tata laksana khususnya kalau pada pasien-pasien apa neonatus. Terus kita masuk ke ikterus patologis. Patol artinya kelainan, patologis lawan kata dari fisiologis. Nah, kapan kita apa mencurigai si bayinya ini ikterus patologis? Kalau misalkan muncul kuningnya itu dalam hari pertama dia lahir ke dunia atau kurang dari 24 jam. Misalkan kalian nemu bayi baru lahir misalkan 18 jam, terus kuning, baru kamu bisa suspek ke ikterus patologis. Nah, kapan si apa ikterus ini menghilang? Kalau misalkan balik lagi ya tadi kriteria aterem sama preterem. Kalau aterem ini berhubung dia patologis, maka dia menetapnya akan jauh lebih lama. Dua kali lipatnya si ikterus fisiologis. Bisa 14 hari atau 21 hari, 3 minggu. Nah, terus kriteria diagnosis lainnya untuk ikterus patologis, kita cek kadar bilirubinnya. Kalau bilirubinnya lebih dari 12 mg, baru kita suspek sama ikterus patologis. Ya, tadi kan ikterus fisiologis dia bilirubinnya kurang dari 12 mg. Nah, apa penyebab dari ikterus patologis? Itu karena bisa ketidakcocokan antara golongan darah ibu dan anak. Biasanya ini misalkan si ibunya O, terus si anaknya ini A, B atau AB. Iya, golongan darahnya. Nah, kemudian bisa juga karena resusnya. Misalnya resusnya ibunya negatif, anaknya positif. Tapi nanti pada pemeriksaannya itu biasanya clue-nya itu kata kuncinya komtes. Nah, ini aku kemarin sempat keluar kalau nggak salah. Komtes positif. Ya udah berarti nanti ikterus patologis. Bisa juga karena memang ada penyakit kelainan yang menyertai selain dari apa golongan darah tadi. Yang pertama atresia bilier. Atresia bilier ada yang tahu? Bilier kan artinya apa? Kan? Ya memang apa tempatnya bilier. Bilier apa? Yang warna hijau, terus organnya dia apa? Ya, betul. Atresia artinya apa? Ya coba dicari atresia. Ada atresia ani kan, terus atresia bilier, atresia. Hmm. Enggak, atresianya. Ya, dia karena kelainan dari saluran bilier atau saluran dari kandung empedunya. Itu ya pasti kongenital ya. Jadi dia begitu sejak lahir pembentukan dari saluran empedunya ini tidak sempurna. Gimana efek atau dampak dari atresia bilier? Itu ada 3 nanti diagnosisnya. BAB-nya warnanya dempul. Tahu dempul nggak? Dempul putih. Dempul itu apa ya? Kayak gini nih dempul. Biasanya kalau buat nyetak-nyetak apa? eh,
kayak misalkan lafadz Bismillah. Nah itu kan ada cetakannya. Nah itu biasanya pakai dempul. Nanti ditempel di tembok. Nggak tahu dempul. Dempul kayak, tapi kapan kamu dempul? Dempul. Nah, ya kayak gini dempul. Warnanya nanti kayak dempul. Kayak respon. Kayak KFC. Terus tata laksana kalau misalkan si pasiennya atresia biliar. Apa? Bukan tata laksana, sorry. USG dulu. Ya, selain dari apa pemeriksaan atau anamnesis klinis si bayi, kita juga bisa melakukan pemeriksaan USG. Kalau misalkan kita udah suspek, wah BAB-nya dempul dok atau putihan pada anak saya, nah, baru kita bisa melakukan USG. Nanti gambarannya itu ada triangular cord sign. Ya artinya tri apa? Cord. Bukan cor ya, cord. Beda. Cord itu kunci ya. Oh iya kunci gitar. Sign berarti tanda. Ya intinya ada gambaran triangular cord sign. Oke, kita cari dulu. Kayak apa kamu? Belum. Nah, nanti gambaran USG-nya kayak gini dia. Nah, ya memang nggak ada, tapi Makanya itu satu. Nggak ada itu. Itu yang ada gambar Nggak ada. Oh itu ketiga. Nah ini Seperti itu. Good shape. Nggak shape sama sekali. hmm. Oh tiga. Nah. Cabang. Ini triangular cord sign. Oke, setelah kita diagnosis, ya udah tata laksananya muncul. Kalau terus ya semuanya rujuk ya. Oke, terus bagaimana kita melakukan tata laksana khusus, misalkan kita sebagai dokter, misalkan spesialis anak, ya itu kita bisa lakukan pemberian fototerapi. Jadi foto artinya apa? Cahaya. Terapi ya udah berarti terapi dengan melakukan pemberian cahaya atau penyinaran. Jadi ada khusus alatnya. Bisa hilang. Bisa hilang. Triangular cord sign. Enggak, bukan itunya, tapi dikterusnya. Kuningnya. Oke. Kapan kita atau melakukan terapi, fototerapi pada kasus-kasus bayi kuning, itu ada indikasinya. Jadi nggak sembarangan. Pertama, tentu ikterusnya patologis. Kalau ikterus fisiologis, ya jangan di fototerapi. Soalnya dia udah normal. Terus prematur bayinya. Tadi kan preterm ya. Ada aterem, preterm, posterem. Terus kita tanyakan gimana kondisi bayi baru lahirnya ini kayak gimana? Apakah rendah atau tidak? Kapan dikatakan bayi itu rendah? Berat badannya? Di bawah? Di bawah Dua apa? kilogram. Enggak. 2,5 kilogram. Normalnya berapa? Di atas 2,5 Sampai dengan 3 sampai 4. Betul, 4. 4 itu bukannya kelebihan ya? Kalau lebih dari 4. Oh, Bukan obesitas tapi istilahnya. Tapi memang berpotensi untuk terjadi obesitas. Tapi istilah apa? Bayi yang besar ketika dia bayi baru lahir itu makrosomia. Makro artinya besar. Nah,
Ini makrosomia. Jadi ini normalnya kayak gini. Yang makrosomia dia gede. Tapi orang tua biasanya suka bayi gede. Iya. Ya kalau selagi dia masih 4 kilo, normal-normal aja. Nggak apa-apa. Biasanya 4,5 itu tuh bayi saya gede bagus. Nah, Ya nggak selalu Iya, bagus. sumpah. Kamu 4,8. Iya, tapi kamu sekarang kurus. Diet ya. Aku belas, aku 3. Gede juga. Nah, kalau misalkan pemberian fototerapi, kalau pada kasus-kasus icterus patologis minimal ada kriteria satu ini. Kalau nggak prematur ya berat badan lainnya rendah. Salah satu. Salah satunya saja. Jadi dikatakan Ya kalau semuanya nanti tata laksananya jauh lebih kompleks. berat bayi. Terus komplikasi dari icterus. Oke. Sebelum ke komplikasi, kita bahas terkait kapan derajat icterus ini parah atau tidak. Ini ada kriteria dari Kramer. Ini biasanya juga kadang-kadang keluar ya. Jadi dari pemeriksaan fisik didapatkan icterus dengan kriteria Kramer zona 2, 3, 4, atau 5. Jadi kalau zona 1 itu kita lihat gambar ini itu sampai leher. Jadi kita lihat kuningnya. Tingkat icterusnya ini seberapa banyak. Semakin dia regionnya sedikit, maka kemungkinan kadar bilirubinnya juga sedikit. Misalkan kuningnya sebagian leher saja, terus makin turun lagi ke bawah, berarti tingkat kedua, berarti sampai umbilikus. Terus makin bawah lagi ada lutut. Terus makin bawah lagi ada ekstremitas superior, inferior atau bagian kruris ya. Kalau misalkan 5, ya udah sampai telapak kaki sama kanan, udah sampai perifernya. Itu baru dikatakan 5. Nah, kriteria Kramer ini untuk memudahkan kita kalau misalkan kita berjaga di pedalaman. Jadi kalau misalkan nggak ada pemeriksaan lab, itu kita bisa menilai kadar bilirubin dari kriteria Kramer ini. Kalau misalkan kuningnya di zona 1 aja, ya mungkin perkiraan kadar bilirubinnya itu 5,0. Semakin dia di ujung nanti, kuningnya, itu semakin besar kadar bilirubinnya. Jadi ini hanya perkiraan saja berdasarkan pemeriksaan fisiknya nanti. Ya tetap gold standarnya kita lakukan pemeriksaan kadar bilirubin. Kalau ada pemeriksaan lab, ya dilakukan pemeriksaan lab. Gitu. Terus komplikasi kalau misalkan tidak kita tangani untuk icterusnya ini. Yang pertama bisa terjadi keracunan bilirubin pada otak. Jadi ternyata bilirubin juga bisa menyerang otak. Ya nanti dampaknya mungkin akan terjadi gangguan neurologis dan lain sebagainya. Terus faktor resiko dari komplikasi itu karena terapi yang tidak adekuat dari fototerapinya tadi. Tadi kan indikasi tata laksananya bisa kita lakukan fototerapi. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosis si pasiennya ini sudah mengalami komplikasi atau tidak? Yang pertama karena dia bisa menyerang otak ya bilirubinnya, ya udah berarti terjadi penurunan kesadaran. Terus hipotonus, nanti tonusnya dia akan melemah. Terus Kramernya dia didapatkan skor atau zonanya 5, sudah menyampai perifer ekstremitas. Terus kadar bilirubin totalnya itu lebih dari 20. Banyak kan? Tadi dikatakan icterus fisiologis berapa? Kurang dari 12. Oke. Sampai sini hiperbilirubinemia atau icterus neonatorum. Ada yang ditanyakan? Iya, icterus patologis yang transfusi tukar itu maksudnya. Transfusi tukar misalkan dia transfusi artinya apa? Ya udah. Apanya gitu kan? Darahnya. Transfusi. Kamu pernah ini nggak? Kayak donor
Donor itu kan pemberi. Terus esus itu penerima darah. Ibunya. Ibunya bisa atau si bayinya juga bisa pada kondisi-kondisi tertentu. Oh, ada riwayat transfusi dari orang lain. Betul. Kalau atresia biliar itu apa? Ini nama apa ini? Nama apanya? Nama diagnosisnya. Oh, diagnosis. Jadi bukan nama klinisnya. Nanti opsi-opsinya kalau si bayi kuning atau neonatus icterus ini, dia opsinya antara atresia biliar, terus inkompatibilitas, terus bisa presmik jaundice, bisa ini. Ya antara keempat. Ya. Udah nanti kalian pilih berdasarkan data yang di ini ya, yang ditampilkan dari kasusnya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kejang demam. Mumet. Tapi udah dapat materinya belum ya? Ini apa jembatan keledainya aja kita bahas. Nggak kompleks maksudnya nggak bahas patofisiologi, patogenesis. Pertama kita bahas kejang demam. Kejang yang disebabkan karena demam, peningkatan suhu. Gimana cara kita mengetahui pasien itu demam atau tidak? Kalau misalkan pakai tangan bisa nggak? Jadi itu kan beda-beda ya sensoriknya orang-orang. Ada yang bilang panas, ada yang enggak. Jadi tetap kita harus melakukan pemeriksaan dengan termogan atau termometer. Nah, dikatakan kejang demam itu kita lihat dulu usianya. Yang pertama usianya itu 6 bulan sampai 5 tahun. Pastinya karena ini kejang disebabkan karena demam, dia harus demam dulu. Baru kejang. Jangan lihat dari kejang demamnya ini ya, kejang dulu terus demam, bukan. Tapi demam dulu baru kejang. Yang kedua, selain dilihat dari usianya, kita lihat juga apakah adanya gangguan intrakranial atau tidak. Bisa jadi. Kalau misalkan ada gangguan intrakranial, maka itu tidak bisa disebut dengan kejang demam. Kenapa? Ya, bisa jadi meningitis kan bisa juga nyebabin apa? Iya, kejang karena demamnya. Gangguan intrakranial maksudnya ini struktur, entah itu di otaknya. Kenapa tidak bisa dikatakan kejang demam kalau misalkan ada gangguan intrakranial? Karena kalau misalkan adanya gangguan intrakranial, entah itu tumor dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan kejang. Jadi kejangnya ini kita masih bingung, walaupun kriteria usianya masih 3 tahun, tapi dia ada gangguan di intrakranialnya. Nah, barangkali kejangnya ini disebabkan karena di gangguannya tadi, bukan karena demamnya. Mudah nggak? Iva? Mudah? Di dalam otaknya. Oke, kita bagi menjadi 2 kejang demam. Ada KDS, ada KDK. Itu singkatannya. Kalau KDK berarti kejang demam kompleks. Kalau KDS sederhana. Ya udah berarti berdasarkan namanya aja sederhana dia. Yang pertama, durasinya kurang dari 15 menit. Karena dia sederhana kan. Maka dia kurang dari 15 menit gampangannya kayak gitu. Kalau kompleks ya dia semakin kompleks, maka kejangnya semakin lama. Kejang demam sederhana itu bisa terjadi kejang umum juga. Jadi ada kejang general, ada parsial. Kalau kejang umum atau general ini dia seluruh tubuh. Ya.
Kalau parsial itu cuma bagian ekstremitas saja, misalkan. Terus frekuensinya 1 kali dalam 1 hari. Kalau kejang demam kompleks, ya dari namanya aja dia kompleks. Lebih dari 15 menit. Cuma tipe kejangnya ini yang bisa kita bedakan. Kalau vokal atau parsial atau sebagian itu masuk ke kompleks. Tapi kalau kejangnya gemetar seluruh tubuh, nah itu masuk ke sederhana. Itu jangan ketuker ya, kadang ketuker. Berhubung dia namanya kompleks, kadang kita mikir, wah ini kejangnya umum gitu loh. Terus frekuensinya lebih dari 1 kali per hari. Nggak seluruh tubuh. Enggak, Sebagian. sebagian aja. Atau bagian eh, organ tubuh tertentu, misalkan pada tangannya aja. Bisa. Sebagiannya bukan sebagian. Sebagian ini ada yang gini-gini aja. Tapi tangan semua. Iya, bisa. Atau tangannya aja bisa. Aku pernah diceritain sama Kalau dia gerak-gerak sendiri. Oke, lanjut. Terus setelah kita lakukan apa atau kita membedakan kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks, ya. Kadang-kadang ini kalau misalkan apa ya, istilahnya? Kalau kita nunggu 15 menit, apakah kita mungkin gitu? Enggak ya. Jadi ada beberapa sumber juga yang mengatakan kalau misalkan lebih dari 10 menit itu udah disebut dengan kejang demam kompleks. Soalnya kita nggak mungkin nunggu, wah ini harus misalkan 15 menit dulu baru bisa dikatakan enggak. Tapi kan masuk ke zona. Betul, iya memang. Itu secara teori kan kayak gitu. Oke, lanjut ke tata laksana. Tata laksana pada kasus-kasus kejang demam. Lini pertamanya diazepam. Udah pasti ya, diazepam per rektal. Kenapa per rektal? Ada yang tahu alasannya? Soalnya lebih cepat sih. Lebih cepat. Oke, terus Mulutnya kan dekat dia. getar, betul. Inteknya nggak bisa. Nah, Terus dia juga nggak bisa. nggak bisa apa? Bisa nggak sih? Bisa. Kan susah kan? Ya, terus ada yang tahu? Lebih mudah, betul. Lebih mudah. Sekarang kalau pemberian selain perektal, sediaannya apa? IV. Kalau bayi atau bayi anak misalkan usia 1 tahun kejang, kira-kira mungkin nggak untuk kita cari akses. Nah, itu salah satu. Jadi dengan pemberian perektal ini, harapannya bisa mempercepat penyembuhan dari kejangnya. Gitu. Dosisnya tadi udah tahu ya. Diazepam 0,5 atau sampai 0,3 ya, 0,3 sampai 0,5. Tapi patokannya kita ambil dari 0,5 aja, 0,5 per kilogram berat badan. Berarti kalau misalkan berat badannya 10 kilo atau kalau pada kriteria ini ya kurang dari 12 kilo, itu kita berikan 5 miligram per hektar. Kalau misalkan 13 kilo si bayinya, itu kita bisa berikan 10 miligram untuk dosisnya. Nah, maksimal kita berikan 2 kali interval 15 menit. Maksud dari interval apa? Betul. Jadi misalkan bayi datang ke IGD, udah dimasukin perektal diazepam, masih kejang. Kita tunggu dulu 15 menit baru kita masukin. Dosisnya sama. Sama, ya tergantung berat badannya. Terus kalau misalkan masih nggak mempan, kita pindah ke diazepam intravena. Intravena ya dosisnya tadi ya sama. Diberikan juga sama 2 kali maksimalnya.
Loh, kalau misalkan tetap nggak kejang, ya udah rujuk sebenarnya ya. Cuma kalau misalkan pengen tahu ya ini ada tata laksana lainnya. Kalau kejang berlanjut, kita bisa berikan phenytoin atau phenobarbital. Kalau phenytoin ya ini dosisnya 20 mg per kilogram berat badan, terus dimix atau dicampurkan dengan NaCl 0,9 ya, cairan infus, itu sebanyak 50 cc. Kalau masih lanjut, ya udah masukin NICU. Ada yang tahu singkatan NICU? Harus apa istilahnya? ICCU, NICU. Neonatus Intensive Care Unit. Kayak ICU cuma ditambahin N-nya aja neonatus. Kalau misalkan sembuh ya si bayinya ini si anaknya ini dari kejang, apa edukasi kita terhadap ibunya? Kalau jangan sampai demamnya itu lebih dari 39,5. Oke, terus 3,5. 39. Oh, 39,5 ya. Terus Terus ini dedikasi. Ini aku jadi tenang. tetap tenang. Kalau Kalem. ya, kalau demam di rumah dikasih obat demam. Nah, itu edukasinya. Jadi kita biasanya kasihkan obat, ini obat kejang buat anaknya. Kalau misalkan sewaktu-waktu terjadi kejang lagi, kita edukasikan cara pemberiannya kayak gimana. Ya. Jadi makanya ada tata laksana pre-hospital atau di rumah. Atau mungkin kalau di vaskes itu bisa puskesmas ya. Profilaksis itu apa artinya? Apa? Apa ya? Profilaksis. Kelanjutan ramalan. Bukan. Ayo, profilaksis. Ayo. Ya pengobatan, tapi apa tujuan? Pencegahan. Profilaksis itu pencegahan. Kalau misalkan pasiennya ya tergantung ya profilaksisnya ini kan kita sudah membedakan kriterianya tadi atau klasifikasinya apakah KDK atau KDS. Kalau KDK misalkan kita bisa berikan profilaksis dalam jangka waktu yang panjang, misalkan 1 tahun. Itu lini pertamanya kita bisa berikan asam valproat. Ya dosisnya ini 15 sampai 40 mg per kg/pp atau phenobarbital 3 sampai 4 mg. Indikasinya ya tadi ada KDK atau ingat KDK aja itu bisa diberikan profilaksis dari jangka panjang tadi asam valproat atau phenobarbital. Atau mungkin adanya gangguan neurologis yang berat pada anak-anak itu cerebral palsy atau CP singkatannya. Ya. Cerebral palsy. Bukan gini. Bukan cerebral palsy. Kompleks. Itu Kena angin langsung mencong. Iya. Mendadak lagi gara-gara angin. Cerebral palsy itu dia kelainan pada otaknya. Jadi nanti klinisnya itu gangguan pada tumbuh kembangnya. Entah itu nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Kompleks. Tapi ini kalau kejang demam tuh gangguan intrakranialnya negatif. Iya, kan ini kalau misalkan disertai, misalkan. Terus yang kedua hidrosefalus. Ada yang tahu hidrosefalus? Kepala gede. Hidro kan artinya pembesaran kepala yang disebabkan karena adanya penumpukan cairan di intrakranial. Ada yang tahu efek samping asam valproat? Nggak ada di sini.
Lanjut ya. Ini profesi sulam besar. Iya sih, ini itu satu ya. Nggak usah. Ayo lanjut ke profilaksis yang intermiten. Itu kita bisa berikan pada pasien-pasien yang kejang demam sederhana. Itu biasanya kita berikan diazepam oral ya. Kenapa? Karena pasiennya itu dia udah stabil. Jadi bisa kita berikan per oral atau per rektal. Ya dosisnya sama 0,3 sampai 0,5. Ya kriterianya tadi kalau kurang dari 12 kilogram kita berikan 5 miligram. Kalau lebih dari 12 maka kita berikan 10 miligram. Ada yang tahu efek samping dari asam valproat pada ibu hamil? Pernah baca? Ya, ya. Jadi efek samping dari asam valproat kalau pada ibu hamil dikonsumsi secara rutin itu bisa menyebabkan meningitis terus. Meningokel. Tahu? Enggak. Ini mau. Meningokel. Nah, ini Mirip akses tapi yang di apa? Akses pesuas. Pesuas. Pesuas apa? Mayer apa minor? Oh, spondilitis tipi. Bisa juga. Iya, ya kan namanya kongenital kan apa aja bisa. Namanya bawaan sejak lahir. Oke, lanjut ya. Itu untuk kejang demam. Udah sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Itu ini aja ya, apa review tipis-tipis. Kalau buat ibu hamil obatnya apa? Terapinya itu kita bisa berikan, lupa Bu, obatnya. Bisa. Epilepsi ada demam juga. Apa ya lupa? Dibahas sama dokter. Apa? Ibu hamil. Ibu hamil. Bukan Boleh diberikan tidak? Ibu hamil. asam valproat. Iya sama. Iya, sama Dia dikasih apa itu? Aku juga lupa. Apa? Fenitol. Bukan. Fenitol. Iya, Fenobarbital. Bukan. Bukan. Bukan fenitol. Iya, ada dua. Ada Ada L-nya kok. ada lagi. Namanya Bau sebentar. itu tidak perlu di Oke. Itu untuk kejang demam. Diary. Syahrul. Iya. Dua, tiga, ya. Terus kita sekarang bahas diare. Definisi dari diare apa? Ada yang tahu diare? Diarenya sehari lebih dari Tiga kali. Konsistensinya Terus sakit. seberapa banyak? Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi misalkan kalau sedikit gitu. Tapi kan kalau sedikit-sedikit tapi sering nggak. Ya kalau misalkan sedikitnya segini, terus 4 kali masa ngaruh. Ya jadi dilihat juga seberapa banyak. Biasanya kita harus tanyakan. Jadi kalau berdasarkan definisi itu ada 3 kriteria tadi. Berapa frekuensinya, berapa jumlahnya, dan konsistensinya.
Jadi ketika seseorang dikatakan diare itu apabila frekuensi BAB-nya lebih dari 3 kali dalam satu hari, terus konsistensinya cair itu garis besarnya. Terus bisa juga ditambahkan seberapa banyak diarenya. Ya kira-kira lah. Bu, ini anaknya diare kira-kira berapa banyak? 1 gelas kah? Ya takarannya gitu. Hmm. Terus kalau misalkan si anaknya BAB lebih dari 3 kali, misalkan 5 kali atau 6 kali, tapi konsistensinya nggak cair, itu bisa nggak dikatakan diare? Nggak bisa. Nah, jadi untuk kriteria diare tadi udah tahu ya. Terus kita bagi lagi etiologi. Etiologi ini penyebab dari diare. Jadi biasanya kalau bayi atau anak-anak itu bisa terjadi karena infeksi, entah itu infeksi virus, terus bakteri, atau bisa juga karena laktosa, nanti intoleransi laktosa. Jadi si bayinya minum susu, tapi nanti dampak si bayinya ini BAB terus atau diare tadi. Nggak bisa menimbulkan diare. Cuma yang kita fokuskan di sini karena infeksi ya. Jadi ini sebenarnya untuk etiologi dari diare itu banyak, nggak cuma rotavirus atau E. coli. Tapi memang paling sering itu rotavirus dan E. coli. Bisa juga karena Shigella nanti. Nanti Shigella itu BAB-nya kayak gimana? Dia biasanya berdarah, terus berlendir. Terus untuk pembagian klasifikasi. Nah, Vivian Brasi itu tadi apa? Kolera. Terus klasifikasi dari diare. Klasifikasi yang kita bicarakan pada kali ini itu berdasarkan onset atau berdasarkan waktu. Yang pertama ada akut dan pasti ada kronis. Nah, itu ya. Tapi pada diare ini dia ada persisten, berarti antara akut sama kronis. Dikatakan akut itu kan kurang dari 7 hari atau 1 minggu. Dikatakan kronis lebih dari 14 minggu. Ya udah berarti persistennya antara 7 hari dan kurang dari 14 hari. Terus itu untuk pembagian klasifikasi dari diare. Sekarang kalau misalkan diare tidak tertangani, apa yang akan terjadi pada dehidrasi? Kita bagi klasifikasi dehidrasi. Karena secara definisi tadi dikatakan diare itu lebih dari 3 kali dalam satu hari dan konsistensi cair, maka output atau cairan yang keluar dalam tubuh juga akan mempengaruhi dari dehidrasinya ini. Jadi kita tanyakan juga onsetnya ini udah berapa hari. Itu nanti akan mempengaruhi dari klasifikasi dehidrasi. Jadi untuk klasifikasi dari dehidrasi pada kasus-kasus diare itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tanpa dehidrasi, yang kedua dehidrasi ringan sedang. Jadi ini digabung ringan sedang. Terus ada juga dehidrasi yang berat. Bagaimana cara kita melakukan penilaian dehidrasi? Pemeriksaan turgor gimana? Gini yang dipencet-pencet. Betul, di daerah perut saya. Kembalinya kurang dari 2 detik. Selain apa? Enggak, selain pemeriksaan turgor, apa? Tuh. Pemeriksaan apa yang nilainya normal kurang dari 2 detik selain turgor? Oh ini Ya, ini apa? C, Kapilari retinal C. CRT. Terus selain turgor, nah, itu lebih ke shock nantinya. Mukosa, terus sama satunya minum. Nah, itu yang bisa kita amati nanti pas kita lakukan pemeriksaan pada bayi. Kita bahas tanpa dehidrasi. Ya udah, kalau tanpa dehidrasi berarti kan nggak ada dehidrasi. Turgornya cepat, matanya cekung, bisa tidak.
Terus mukosanya masih bibir dan mukosa bibirnya masih basah karena tidak banyak keluar cairan dalam tubuhnya. Bagaimana kita melakukan tata laksana terhadap diare yang tanpa dehidrasi? Itu cukup diberikan oralit. Oralit ada yang tahu singkatannya? Obat apa? Oral artinya mulut. Kalau kasus-kasus dehidrasi biasanya kehilangan, Oh, dikasih minum. enggak, bentar dulu. Cairannya ini isinya apa? Selain ion, terus selain ion, nama lainnya. Kalau natrium, kalium, nah itu disebut apa? Jadi pemberian elektrolit melalui oral. Makanya disingkat dengan oralit. Ini mana Pak? Yogurt. Bukan sweat. Ya, itu dia isotonik, jadi seimbang. Kan ada hipotonik, ada hipotonik, ada isotonik. Nah, untuk oralit ini kalau usianya kurang dari 2 tahun, kita bisa berikan 50 sampai 100 cc per BAB. Jadi tanyakan BAB-nya berapa kali. Jadi misalkan dengan frekuensi dari BAB yang kita tanyakan ini, harapannya bisa mengembalikan cairan yang keluar tadi dengan pemberian oralit. Terus kalau lebih dari 2 tahun, berarti satu tingkat di atasnya 100 sampai 200 cc per BAB. Ya kan, karena semakin bertambahnya usia, maka kebutuhan cairan dan elektrolitnya juga akan jauh lebih tinggi. Kemudian dehidrasi ringan dan sedang. Ini digabung ya. Jadi kriteria ini biasanya suka dipakai kalau di koas-koas itu. Nanti dehidrasi ringan, sedang, berat, terus tanpa dehidrasi. Tapi kadang-kadang ya kalau dipisah ada lagi kriteria. Itu yang membedakan itu dari ininya, mukosa bibir sama ininya. Maksudnya bisa tuh kayak ringan sendiri. Nah, itu maksudnya gitu. Tapi ya kita wajib hafal yang ini aja. Tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan sedang sama dehidrasi berat. Kalau ringan sedang, berarti turkernya balik lebih dari 2 detik. itu apa? Second. Matanya cekung biasanya. Mukosa bibirnya sudah mulai kekeringan. Nah, yang paling membedakan itu dari sini. Kalau kita misalkan sodorin air ke anaknya, itu anaknya kalau masih bisa minum terus kuat, bahkan sering minta nambah gitu ya, itu berarti dehidrasinya ringan sedang. Nanti tata laksana pada kasus-kasus dehidrasi ringan sedang itu bisa diberikan oralit atau kristaloid. Dosisnya 75 cc per kilogram berat badan, diberikan 3-4 jam. Biasanya kalau udah dehidrasi ringan sedang ini, kita lakukan observasi. Jadi dirawat inap dulu penyebabnya apa. Terus kita lanjut ke dehidrasi berat. Ya udah, berarti kalau misalkan semakin berat, ini yang membedakan. Yang pertama ini, penurunan kesadaran biasanya. Jadi kayak tidur terus, nah itu berarti udah penurunan kesadaran. Kalau misalkan udah terjadi penurunan kesadaran, kira-kira minumnya mau nggak? Nah, gitu aja logikanya. Kalau udah kayak gini, ya jangan kalian kasih per oral, langsung IV. Kristaloid nanti pemberiannya 100 cc per kilogram berat badan. Kalau kerojok itu kasus-kasus shock biasanya. Shock hipovolemik. Kalau misalkan si pasiennya ini dehidrasi berat dan tidak ditangani secara cepat dan tepat, baru bisa nyebabin shock. Cuma kalau masalah kerojok, terus kasusnya anak, aku nggak bisa bilang, takutnya salah. Kalau ini kan rumus dewasa sama anak itu beda. Pemberian cairan juga. Apa?
Kalau dewasa itu kebutuhan cairannya tergantung, nanti shocknya ini dibagi lagi. Terus bergantung shocknya itu seperti apa, apakah shock hipovolemi, terus shock kardiogeni, itu nanti ada rumusnya. Kalau mau bahas itu nanti. Biasanya materinya dibawakan sama dokter Andre pas kantor. Yang kristal yang Pada kasus-kasus apa kita memerlukan NGD? Minum racun. Intoksikasi. Biasanya paling sering intoksikasi apa? Organo, organo, organofosfat. Itu kandungan yang paling banyak ditemui pada baygon. Ya benar tadi baygon. Cuma kandungannya organofosfat. bundir dong. Ya. Oke. Sampai sini terkait apa penjelasan tadi ada yang ditanyakan enggak? Oh, yang mana? Yang kristal itu kan kurang dari 1 tahun 30 cc per 1 jamnya. Terus ada yang 70 cc per 5 jamnya. Ya. Itu maksudnya gimana? Apa perbedaannya? Ya kita bagaimana cara memberikannya? Mau seberapa lama atau intervalnya ini caranya mau kita kasihkan berapa jam? Oh, iya. Kalau per 1 jam itu kita bisa berikan 30 cc. Itu jam ini apa menggambarkan dari seberapa atau dalam jarak rentan waktu berapa kita ingin memberikan. Kalau misalkan ingin memberikan setiap 5 jam ya udah berarti 70 cc berikannya. Tapi kalau misalkan pada usia yang lebih dari 1 tahun itu 30 cc diberikan sebanyak selama setengah jam. Kalau lebih dari 1 tahun, kalau ingin kita memberikan 70 cc diberikan selama dua setengah jam. Separuhnya, gampangannya kayak gitu. Ada lagi? Yuk, yang online. Siapa? Tak panggil ya. Kak Arina Syukur. Arina Syukur. Yang ini Oh ya. Ayo Kak Zalfa. Terus Kak Aulia Nur. Nur. Windy Agustian yang mana? Islami. Siap. Mana ada Islami ternyata oh ini udah selesai. Iya,
Baik, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Cukup sampai di sini. Eh, Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi